Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai judul di bawah, di sini bakal dibahas tentang tanah longsor. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah geografis yang rawan bencana tanah longsor. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2006, terdapat sekitar 918 daerah rawan longsor di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada tepat di cincin api dunia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia terdiri dari lereng-lereng. Pada lereng, longsor sering terjadi, terutama disebabkan oleh gaya gravitasi. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim dan memiliki curah hujan yang tinggi. Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang besar perannya terhadap kejadian tanah longsor. Kebanyakan longsornya lereng di Indonesia terjadi sesudah hujan lebat atau hujan yang berlangsung lama. Air hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah dan menjenuhi tanah akan menentukan terjadinya longsor. Ketika musim hujan tiba, terjadilah peningkatan jumlah air infiltrasi yang berdampak pada tanah jenuh air. Maka pori tanah mudah hancur dan agregasi tanah menjadi sangat lemah sehingga ketahanan geser tanah menurun. Banyak ahli-ahli yang telah mengemukakan berbagai pendapat mereka tentang definisi dari tanah longsor. Furness tahun 1978 mengusulkan terminologi gerak lereng atau slope movement yang dianggap lebih tepat untuk mendefinisikan longsoran, yaitu sebagai gerak material penyusun lereng ke arah bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi bumi. Rudin tahun 1991 mendefinisikan longsoran atau landslide sebagai pergerakan suatu massa batuan, tanah atau rombakan material penyusun lereng yang merupakan percampuran tanah dan batuan menuruni lereng. Selby tahun 1993 menjelaskan bahwa longsoran atau landslide hanya tepat diterapkan pada proses pergerakan massa yang melalui suatu bidang gelincir atau bidang luncur yang jelas. Tetapi secara harfiah, longsor atau sering juga disebut gerak tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Proses terjadinya longsor, air yang menyerap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Penyebab utama tanah longsor adalah gravitasi yang menarik tanah ke bawah. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan tanah longsor, seperti 1. Tingginya curah hujan. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-pori tanah atau rongga tanah. Kemudian selanjutnya terjadilah keretakan pada tanah tersebut. Nah, ketika musim hujan datang, otomatis air hujan ini akan masuk ke dalam rongga tanah atau pori tanah yang terbuka tadi, membuat air hujan akhirnya memenuhi rongga yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanah, akhirnya mengakibatkan longsor dan erosi. 2. Erosi tanah. Erosi tanah merupakan salah satu penyebab utama longsor yang paling sering terjadi. Erosi ini biasa terjadi ketika ada aliran air yang deras menyerang tanah sehingga tanah bertambah curam. Aliran air ini
air yang berasal dari hujan atau badai, air sungai, dan lain-lain sebagainya. 3. Lereng tebing yang terjal. Proses terbentuknya lereng atau tebing yang terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Berhati-hatilah jika kalian memiliki tempat tinggal di daerah yang terdapat tebing atau lereng yang terjal karena rawan tanah longsor. 4. Getaran. Siapa sangka ternyata getaran juga sebagai penyebab terjadinya tanah longsor. Getaran kecil yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan di sekitar lereng perbukitan akan secara tidak langsung mengakibatkan tanah menjadi longsor, tetapi secara berproses. Pertama, jalan di lereng bukit ini perlahan akan mengalami keretakan yang jika dibiarkan lama-kelamaan akan terjadi longsor. Sementara getaran besar dapat langsung menyebabkan tanah longsor, antara lain diakibatkan oleh bahan peledak atau gempa bumi. 5. Hutan gundul. Kalau kalian tinggal di daerah yang sering terjadi penebangan hutan secara liar, maka hal ini akan memberi dampak akibat hutan menjadi gundul, sehingga berdampak pada terjadinya bencana longsor. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan memperkuat struktur tanah. Air yang berlimpah akan disimpan terlebih dahulu di akar pohon sehingga tanah akan tetap kokoh dan tidak longsor. 6. Ada lahan pertanian di lereng. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat. Pohon yang ditebang untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian tanpa pertimbangan efeknya, pepohonan yang ditebang akan kehilangan fungsinya untuk memperkuat tanah dan akarnya yang mampu menyerap air, juga untuk menghindari penyebab pemanasan global. Maka hal ini memungkinkan untuk terjadinya bencana longsor maupun banjir. Tanah longsor sendiri dibedakan menjadi 6 jenis. 1. Longsor translasi. Longsor translasi ada bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau bergelombang landai. 2. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. 3. Pergerakan balok. Pergerakan balok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi balok batu. 4. Runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal sehingga menggantung, terutama di daerah pertanian. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. 5. Rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. 6. Aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume tekanan dan jenis material lainnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat biasa terjadi ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung berapi. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. Ciri-ciri daerah rawan longsor. 1. Perbukitan, lereng, dan pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat.
2. Kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. 3. Sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. 4. Kelerengan terbuka atau akibat penebangan pohon secara brutal. 5. Adanya retakan pada bagian atas tebing. 6. Terdapat muka air atau rembesan air pada tebing yang disertai dengan longsoran kecil. 7. Pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya pembangunan rumah atau sarana lain. Klasifikasi umum tanah rawan longsor. A. Menurut asal batuan antara lain: 1. Batuan beku. 2. Batuan sedimen. 3. Batuan metamorf. B. Berdasarkan perilaku atau tingkat kekerasan bahan penyusun, yaitu 1. Kerikil. 2. Pasir. 3. Debu atau lanun. 4. Liat atau lumpur. 5. Bahan organik. 6. Gambut. Upaya mencegah tanah longsor. 1. Jangan membuat kolam dan sawah di atas lereng. 2. Tidak mendirikan rumah di bawah tebing. 3. Jangan menebang pohon di sekitar lereng. 4. Jangan memotong tebing secara tegak lurus. 5. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. 6. Memberikan penyuluhan pada masyarakat. Penanggulangan longsor. Fatani tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan tanah longsor dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Control work. Control work adalah usaha penanggulangan longsor dengan mengendalikan faktor penyebab longsor seperti kemiringan lereng dan air tanah. Kemiringan lereng dapat dilandaikan dengan melakukan usaha galian dan timbunan, sedangkan air tanah dengan sistem drainase atau mengurangi infiltrasi. Kedua, restraint work merupakan usaha menangani longsor dengan menambahkan gaya penahan longsor. Konstruksi yang biasa digunakan untuk menahan longsor diantaranya DPT, dinding turap, angkur maupun pondasi tiang. Di Indonesia, konstruksi yang paling sering digunakan sebagai penahan longsor adalah DPT dan dinding turap. DPT banyak dipilih karena material pembuatan konstruksi. Material pembuatan konstruksi ini relatif mudah didapat. Sedangkan pertimbangan pemilihan dinding turap adalah kecepatan dan kemudahan pemasangan konstruksi. Masing-masing konstruksi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya sehingga pemilihannya tergantung dari kondisi lapangan. Menurut Hardiatmo tahun 2002, kemampuan DPT dalam menahan longsor ditentukan dari 3 faktor stabilitas, yaitu kapasitas dukung, geser, dan guling. Masing-masing faktor tersebut tergantung dari beban yang bekerja dan kemampuan DPT dalam menahan beban tersebut.